Di video kali ini, saya akan memberikan tips dan informasi cara menghentikan penagihan dan teror dari DC atau debt collector. Kalau saat ini kalian sedang gagal bayar pinjaman online ilegal. Nah, jadi buat kalian yang lagi punya hutang pinjol dari beberapa aplikasi dan lagi bingung nih, juga was-was karena setiap hari ada penagihan dari DC, kalian harus tonton video ini supaya pikiran kalian tetap sehat. Tapi sebelumnya mohon supportnya ya dengan cara klik like dan subscribe info pinjaman online. Halo teman-teman, selamat datang di info pinjaman online. Jadi perlu kalian ketahui, kebiasaan debt collector dalam melakukan teror penagihan kepada nasabah itu ada banyak caranya. Tapi pada umumnya biasanya sih via WhatsApp, telepon, SMS, sosial media, ataupun DC lapangan. Nah, jadi yang pertama biasanya dari WhatsApp, SMS, dan telepon. DC biasanya akan melakukan spam chat dan telepon kepada kita dengan bahasa menakut-nakuti nasabah agar mau segera membayar tagihannya. Terkadang mereka juga memberikan ancaman tuh sebagai bentuk intimidasi agar nasabah menjadi semakin takut. Kadang para DC juga menyarankan kita untuk meminjam di pinjol lain untuk membayar tagihan mereka. Di beberapa kasus lain juga, para DC atau debt collector ini tidak segan mengancam akan menelpon kontak darurat, telepon kantor, atau kontak lain yang ada di telepon kamu yang terhubung supaya membantu kalian untuk melunasi tagihan kalian. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mempermalukan kalian ya. Lalu ancaman lain juga, para debt collector ini mengatakan akan mempermalukan kalian dengan cara menyebarkan foto kalian di sosial media. Bahkan ada juga nih debt collector yang mengirimkan video berupa tulisan batu nisan dengan nama kalian di atasnya. Selain itu yang terakhir juga para debt collector biasanya akan mengancam menurunkan DC lapangan yang akan datang ke alamat kalian, menghubungi keluarga bahkan RT tempat tinggal kalian. Nah, jadi sekarang gimana sih solusinya kalau misalkan kalian sedang menghadapi semua masalah di atas? Santuy ya guys ya. Yang paling penting itu kalian harus tetap tenang dan jangan sampai membebani pikiran kalian sehingga hidup kalian merasa terancam. Dan yang harus diingatkan juga, semua hal di atas itu biasanya hanya sekadar ancaman. Jadi yang bisa kalian lakukan saat ini, jika memang belum ada dana atau memang berniat gagal bayar, yakinkan dulu dalam pikiran kalian kalau tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi. Solusinya ya, nih kalau misalkan kalian ingin gagal bayar, kalian segera ganti nomor handphone yang kalian gunakan untuk mengajukan pinjaman online. Ganti dengan nomor baru sesegera mungkin. Kenapa harus diganti? Ya supaya teror dari DC-nya berhenti dan hidup kalian lebih tenang lagi. Tidak usah takut, karena saat ini pemerintah sudah melarang debt collector untuk melakukan penagihan langsung kepada nasabahnya. Apalagi pinjol ilegal, mereka tidak akan berani datang ke alamat nasabah karena sebenarnya pinjol ilegal itu tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Makanya mereka hanya berani melakukan pengancaman melalui chat dan telepon saja. Untuk sosial media pun saran saya mendingan dihapus dan ganti baru saja jika email sosial media yang kalian gunakan sama dengan data email yang kalian daftarkan ketika mendaftar pinjaman online. Lalu worst case-nya nih, kalau misalkan DC lapangan benar-benar datang ke alamat kalian dan bertemu dengan mereka, jangan sekali-kali menjanjikan waktu untuk membayar. Katakan saja akan diusahakan. Ya, sekali lagi jangan memberikan tanggal pasti dan jangan pernah mau, apalagi kalau misalkan diminta bayaran tertentu agar tempo pembayarannya diperpanjang. Tapi untuk kasus debt collector datang ke rumah hanya kemungkinan kecil saja ya. Kalau pinjaman kalian masih belum mencapai puluhan juta, biasanya tidak akan ada debt collector yang datang mengunjungi alamat kalian. Jadi itu ya poinnya, tetap tenang dan tetap waras. Jangan sampai ancaman para debt collector membuat kalian stres dan sakit. Lebih baik abaikan saja dan fokus untuk menata hidup kalian agar lebih baik lagi. Jika memang belum ada dana, abaikan saja. Karena jika gagal pinjol ilegal, berarti kalian telah membantu pemerintah untuk menghancurkan pinjol ilegal yang meresahkan. Oke, segitu ya informasi yang bisa saya bagikan kali ini. Like dan share video ini kepada teman dan keluarga yang sedang membutuhkan info cara mengatasi teror pinjaman online ilegal yang meresahkan, dan tulis di kolom komentar jika kalian punya pengalaman menghadapi para debt collector. Info finansial pamit, terima kasih.